Apakah keputusan melakukan investasi ke sebuah perusahaan yang ternyata rugi, bahkan berujung fraud, sama dengan tindak korupsi? Gue mau ajak lu kembali lagi ke konteks era di mana investasi ini terjadi. Ini kejadiannya di tahun 2019 sampai 2022. Era puncak bakar duit di ekosistem startup secara global. Logika yang waktu itu berlaku untuk visi gameplay ini adalah dapatkan pertumbuhan user sebanyak-banyaknya dengan cara apapun sebelum kompetitor-kompetitor melakukan hal yang sama. Profit adalah urusan nanti. Sehingga para investor sedang dalam kondisi FOMO. Apalagi waktu itu juga uang gampang banget didapatkan. Bisa dibilang lu bisa mendapatkan jutaan dolar dengan hanya modal slide deck presentasi doang. Dan semua orang waktu itu mau masuk ke the next big thing. Dalam kondisi seperti ini, melakukan due diligence yang terlalu ketat adalah sebuah competitive disadvantage. Karena kalau lu terlalu lama menganalisa, investor lain yang ambil duluan. Karena kalau misalnya itu adalah venture capital swasta dan investasinya merugi, itu adalah urusan antara fund manager divisi tersebut dengan limited partner atau yang biasa disebut sebagai LP, di mana investor swasta memang memahami dan menerima risiko investasi dalam permainan venture capital ini. Dan tidak ada hubungannya kerugian venture capital swasta dengan kerugian uang negara tentunya. Tapi ketika sebuah venture capital ini bentukan BUMN dan merugi, dalam kasus ini dikonstruksikan sebagai kerugian negara. Yang memang menurut gua secara hukum di Indonesia ini adalah sebuah plot hole yang begitu dilabeli kerugian negara, membuat undang-undang tipikor jadi bisa masuk. Sehingga ini akhirnya menciptakan sebuah paradoks di mana para eksekutif venture capital BUMN dimintanya beroperasi dengan mentalitas venture capital yang swasta. Berani ambil risiko, invest di startup early stage yang secara produk market fit belum terbukti, lalu juga harus menerima kenyataan bahwa sebagian besar investasinya nanti pasti gagal, bukan hanya akan gagal, pasti gagal. Tapi jika investasinya gagal, mereka bisa dipidana karena membuat kerugian negara. Nah, kalau memang kayak begini, tidak ada satupun orang, sejago apapun dia melakukan investasi, mau bekerja dengan kondisi seperti itu. Siapa yang mau?